Saat Rasulullah ditanya tentang amalan ini, Rasulullah memberikan jawaban bahwa amalan ini adalah amalan penyelamat dari siksa kubur. Siapa yang melakukannya, maka kelak akan selamat dari siksa kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum tidur ada beberapa amalan yang dianjurkan dilakukan. Salah satunya adalah melakukan amalan penyelamat dari siksa kubur dan amalan pembela pada hari kiamat. Amalan ini juga dilakukan Rasulullah. Beliau bahkan tidak tidur sebelum melakukan amalan ini. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya amalan ini untuk dilakukan, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tidur sebelum melakukan amalan ini. Saat Rasulullah ditanya tentang amalan ini, Rasulullah memberikan jawaban bahwa amalan ini adalah amalan penyelamat dari siksa kubur. Siapa yang melakukannya, maka kelak akan selamat dari siksa kubur. Rasulullah bersabda tentang amalan ini, hiyal mani'atu hiyal munjiyatu tunjihi min azabil qabri. Dia adalah amalan yang mencegah datangnya siksa kubur. Dialah amalan yang akan menyelamatkan orang yang membacanya dari siksa kubur. Amalan ini disebutkan Rasulullah di dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Hakim bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah. Rasulullah pernah bersabda, inna suratan min kitabillahi azza wa jalla ma hiya illa thalathuna ayatan syafa'at li rajulin fa akhrajathu minan nari wa adkhalathul jannah wa hiya suratu tabarak. Inna suratan min kitabillahi azza wa jalla ma hiya illa thalathuna ayatan. Sesungguhnya ada sebuah surah dalam kitab Allah, yakni kitab Al-Quran, terdiri dari hanya 30 ayat saja. Syafa'at li rajulin fa akhrajathu minan nari wa adkhalathul jannah. Surah ini akan memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya pada hari kiamat, mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Wahia suratu tabarak. Surah tersebut adalah surah Tabarak. Inilah amalan yang dimaksudkan, yakni membaca surah Tabarak. Jadi usahakan sebelum tidur atau sehabis sholat maghrib atau sehabis sholat isya membaca surah Tabarak, agar kelak mendapat pembelaan darinya saat berada di alam kubur, sehingga selamat dari siksa kubur, dan kelak pada hari kiamat kita pun mendapat pertolongannya sehingga kita selamat dari siksa neraka dan akhirnya masuk ke dalam surga. Para sahabat, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selain membaca doa sebelum tidur, juga membaca istighfar 3 kali. Dianjurkan pula membaca 1 ayat pendek, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dianjurkan membacanya sebelum tidur sebanyak 21 kali.
Barang siapa membacanya sebelum tidur sebanyak 21 kali, maka dia akan banyak mendapatkan banyak keutamaan. Di dalam kitab Abwabul Faraj, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menyebutkan rahasia keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali sebelum tidur. Beliau berkata, faminha qira'atuha 'indan naumi 21 marratan lil khifdi min mautil fujaah. Di antara keutamaan mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali sebelum tidur adalah mendapatkan perlindungan dari mati mendadak saat sedang tidur. Wa daf'i kulli bala'in wa afatin wal amni fi tilkal lailati min syarri syaitani wasyaraqati wal hariq, dan juga untuk mendapatkan penjagaan Allah dari bala bencana dan musibah, dan akan aman pada malam itu dari gangguan setan, dari pencurian dan kebakaran. Inilah keutamaannya membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali sebelum tidur. Kita akan selamat dari mati mendadak di saat kita sedang tidur, dan akan selamat pula dari berbagai musibah yang bisa terjadi saat kita sedang terlelap, seperti kebakaran dan pencurian. Karena itu mari mengamalkannya, di samping tetap mengamalkan amalan lainnya seperti doa sebelum tidur dan istighfar penghapus dosa sebanyak 3 kali. Barang siapa yang sebelum tidur membaca istighfar dengan redaksi yang disebutkan Rasulullah dalam hadisnya berikut ini, maka dosa-dosanya meskipun banyaknya sebanyak butiran pasir akan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Dari baginda Nabi, beliau bersabda, man qala hina ya'wi ila firashihi astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaihi salasa marrat. Barang siapa yang membaca istighfar berikut ini saat akan membaringkan badannya ke tempat tidur sebanyak 3 kali, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih, ghafarallahu dzunubahu wa in kanat mithla zabadil bahri wa in kanat adada waraqis syajari. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun dosa-dosanya banyaknya sebanyak buih di lautan, meskipun dosanya banyaknya sebanyak jumlah daun pepohonan, wa in kanat adada ramli alijin wa in kanat adada ayyamid dunya, meskipun dosanya banyaknya sebanyak jumlah butiran pasir, meskipun dosanya banyaknya sebanyak jumlahnya hari dunia. Inilah amalan penghapus dosa sebanyak butiran pasir yang dianjurkan dibaca sebelum tidur. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih, dibaca sebanyak 3 kali sebelum tidur, yang artinya aku mohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya.
Redaksinya mirip dengan istighfar yang kita baca sehabis sholat. Bedanya ada sedikit pada bagian al-hayyal qayyuma. Jika sehabis sholat kita baca al-hayyul qayyumu, sedangkan sebelum tidur kita baca al-hayyal qayyuma. Sehabis sholat astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyumu wa atubu ilaih. Sedangkan sebelum tidur astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyuma wa atubu ilaih. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.